Apakah ibu hamil boleh puasa atau dosa tidak jika kita meninggalkan puasa demi janin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan tahun ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kemuliaan. Sobat Antasari sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Khususnya bagaimana kabar ibu hamil dan menyusui? Memasuki bulan puasa Ramadan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di antara kita, khususnya di antara ibu hamil dan menyusui. Apakah ibu hamil boleh puasa atau dosa tidak jika kita meninggalkan puasa demi janin? Sobat Antasari sekalian, perintah puasa wajib hukumnya. Sehingga untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu tentu sama hukumnya. Namun di dalam kondisi ibu hamil, seorang wanita memerlukan asupan gizi dan juga kalori yang besar untuk memenuhi asupan gizi ibu dan juga sang buah hati. Sehingga dalam kondisi ini banyak konsekuensi yang berbeda di setiap ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ada yang merasa tidak masalah menjalankan ibadah puasa, dia tetap tenang, sehat, dan kuat. Namun ada pula ibu yang memiliki kondisi yang lemah karena menjalankan ibadah puasa sehingga membahayakan kondisi ibu dan juga sang buah hati ketika menjalankan ibadah puasa. Dilihat dari kondisi ini, di dalam agama Islam, kita mengenal yang namanya ruksyah atau keringanan dalam menjalankan puasa Ramadan. Ruksyah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 menyampaikan bahwa ada beberapa di antara kita yang mendapatkan ruksyah atau keringanan dalam bulan puasa. Yang pertama adalah orang-orang yang sedang sakit. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang menjalankan perjalanan yang jauh. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kondisi lemah fisiknya dan berat untuk menjalankan ibadah puasa sehingga sangat susah untuk menjalankan ibadah puasa. Ibu hamil dan juga menyusui merupakan golongan yang tergolong untuk menerima ruksyah karena ada nyawa lain yang tergantung dari asupan ibu hamil tersebut. Kewajiban berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui itu diberlakukan apabila ibu hamil merasa kuat dan mampu menjalankan ibadah puasa. Namun sebaliknya, kita diperbolehkan meninggalkan puasa apabila ibu hamil dan ibu menyusui merasa khawatir dan membahayakan keadaan ibu dan sang buah hati. Keringanan tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui tentunya dibarengi dengan kewajiban untuk mengganti atau mengqadha puasa. Selain mengqadha puasa, ada juga kewajiban untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah merupakan harta yang diberikan untuk memberikan makan fakir miskin untuk mengganti ibadah yang telah ditinggalkan. Para ulama menyebutkan ada 3 kondisi ibu hamil dan menyusui untuk mengganti ibadah puasanya. Yang pertama adalah kondisi di mana ibu meninggalkan puasa karena khawatir akan keadaan dirinya. Sehingga ini sang ibu diwajibkan untuk membayar puasanya atau mengqadha puasanya ketika kondisi ibu sudah kuat untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Kondisi kedua, ketika ibu meninggalkan puasa karena khawatir akan keadaan ibunya dan juga janinnya. Hal ini sama dengan kondisi kedua,
yaitu ibu dipersilakan untuk membayar atau mengkodok puasanya sesuai dengan hari yang ditinggalkan, tanpa harus membayar fidyah. Kondisi yang ketiga, ketika ibu meninggalkan puasa karena khawatir akan keadaan janinnya atau sang buah hati. Namun sebenarnya ibu ini sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini ada perbedaan pendapat dari para ulama yang menyebutkan bahwa ada yang bilang bisa membayar kodok puasa saja, membayar puasanya saja, atau ada juga yang menyampaikan membayar fidyah saja. Namun ada juga yang menyampaikan bahwa menggantinya dengan mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Sobat Antasari sekalian, Islam merupakan agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Sehingga rukhsah diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui tergantung dengan kondisinya masing-masing. Sobat Antasari sekalian, bagi ibu hamil dan menyusui yang ingin tetap berpuasa di bulan Ramadan, pastikan kondisi fisik ibu sekalian tetap kuat dan aman menjalankan ibadah puasa. Ibu bisa mengecek ke dokter terlebih dahulu apakah janin atau kondisi ibu kuat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya pastikan nutrisi dan asupan gizi kuat ketika sahur, berbuka, dan juga sebelum tidur. Dan yang ketiga, pahami betul kondisi fisik. Dengarkan fisik ibu sekalian, apabila mengalami lemah atau tidak kuat dalam menjalankan ibadah, jangan dipaksakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.